Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali dan kita akan belajar tentang materi PPKN kelas 5 tema 3. Nah, lalu apa materi yang ada di video ini? Materinya adalah tentang keberagaman. Bersama saya kita akan belajar bersama-sama. Mari kita mulai. Nah, adik-adik semuanya, mari kita mulai dengan belajar tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kita memiliki lambang Garuda dan di kaki burung Garuda ada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Maknanya adalah semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, ataupun agama. Nah, selain perbedaan suku, budaya, dan agama, kita juga memiliki perbedaan adat istiadat. Kita mulai dulu yuk, apa sih pengertian dari adat istiadat itu? Adat istiadat adalah kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam waktu yang lama. Artinya, di suatu daerah itu memiliki ciri khusus yang sudah dilakukan sejak lama. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Biasanya adat istiadat ini telah dilakukan oleh nenek moyang kita yang beberapa puluh bahkan ratus tahun yang lalu. Nah, adat istiadat itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tertulis, yaitu berupa peraturan ataupun berupa dokumen. Sedangkan yang kedua adalah tidak tertulis. Contohnya adalah cerita rakyat, tarian daerah, ataupun upacara adat. Selanjutnya adalah adat istiadat itu bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Jadi tidak semua masyarakat ya, tapi ini dikhususkan pada suatu daerah tertentu. Maka bisa dipastikan antara daerah satu dengan daerah yang lain akan memiliki adat istiadat yang berbeda. Contohnya adalah ngaben. Ini adalah salah satu adat yang ada di Bali. Kemudian tabui, contohnya adat istiadat yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan ada dugderan, yaitu adat istiadat yang ada di Semarang. Dan ada lompat batu Fahumbo yang ada di Nias. Mari kita bahas satu-satu atau beberapa contoh adat istiadat yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh yang pertama, tapi teman-teman harus ketahui, sebenarnya Indonesia memiliki banyak adat istiadat, tapi kali ini kita hanya membahas 3 saja. Yang pertama adalah upacara ngaben. Ini adalah salah satu upacara adat yang ada di daerah Bali. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran mayat jika seseorang telah meninggal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mereka yang beragama Hindu percaya bahwasanya ketika orang telah meninggal dan telah melakukan upacara ngaben, maka kehidupannya akan lebih tenang setelah dilakukan upacara ini. Namun, tidak semua orang bisa melakukan upacara ngaben ini. Kenapa? Karena membutuhkan biaya yang sangat mahal dan pastinya melibatkan banyak orang. Jadi kegiatan upacara ngaben ini tidak selalu ada setiap harinya. Selanjutnya adalah contoh adat istiadat lompat batu Fahumbo. Ya, ini tradisi yang dilakukan oleh daerah Nias. Lompat Fahumbo adalah dilakukan oleh seorang pemuda yang dirasa sudah dewasa. Dia untuk melompati batu sekitar tingginya 2 meteran. Apa tujuannya? Tujuannya atau maksudnya adalah jika seseorang itu telah dewasa, maka dia akan siap menghadapi segala rintangan. Dia sudah dewasa, dia siap menghadapi jika ada peperangan, maka salah satu bukti kedewasaannya adalah dia harus bisa melompati batu ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng di bawah video ini agar kalian bisa membantu channel KNH ini. Nah, contoh yang ketiga adalah potong jari.
Nah, ini adalah salah satu adat istiadat yang menarik yang dilakukan oleh suku Dani yang ada di Papua. Orang ini tidak mencuri sehingga dipotong jarinya, tetapi seseorang akan memotong jarinya jika dia kehilangan saudara ataupun orang-orang terdekat. Jadi ketika ada satu saudara yang meninggal, maka dia akan memotong jarinya. Jika ada lagi yang meninggal, maka dia juga akan memotong jarinya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah dia ikut merasa bersedih ataupun merasa kehilangan, sehingga salah satu bentuk penunjukannya adalah dia harus memotong salah satu jarinya. Tapi ini hanya berlaku di suku Dani saja dan tidak berlaku di suku-suku lainnya. Nah, itu adalah 3 contoh adat istiadat. Masih banyak lagi, kalian bisa mencarinya informasi biar kalian mengenal adat istiadat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan memahami manfaat keberagaman. Setelah kita tahu Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan adat istiadat, maka pastinya kita memiliki keberagaman yang sangat banyak sekali. Apa manfaatnya? Adanya keberagaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain, yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme, yaitu meskipun kita berbeda, memiliki keberagaman, tetapi kita akan merasa memiliki nasionalisme yang tinggi, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya adalah sebagai identitas bangsa di dunia internasional, karena tidak semua negara memiliki keberagaman yang unik seperti negara Indonesia ini, maka kita harus bangga dan selalu menunjukkan identitas negara kita di negara lainnya. Yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa. Nah, meskipun kita berbeda-beda agama atau suku atau yang lainnya, tetapi karena ada keberagaman itu, maka kita harus menjadikan ini sebagai alat pemersatu bangsa. Karena bangsa Indonesia salah satu negara yang unik, jadi kita tidak perlu minder atau apa, malah sebaliknya kita harus bersatu dari Sabang sampai Merauke. Yang selanjutnya adalah memupuk sikap toleransi. Meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, untuk mendamaikan negara Indonesia atau menjadikan bangsa Indonesia ini lebih damai, maka kita harus memupuk sikap toleransi. Contoh di gambar ini, meskipun kita berbeda agama, tetapi kita tetap bisa duduk berdampingan dan kita pun bisa berdoa untuk kebaikan negara ini sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tanpa kita merasa agama kita lebih baik daripada agama yang lainnya. Nah, yang kelima adalah banyak tempat wisata. Karena ada keberagaman itu, maka di Indonesia akan banyak tempat wisata maupun tempat-tempat yang bisa dikunjungi orang-orang sekitar. Nah, tempat wisata ini bisa berupa tempat yang indah ataupun wisata alam, tetapi bisa juga sebagai wisata seni. Misalnya adat istiadat tadi bisa membuat sebagai objek wisata di daerah tertentu. Karena banyak tempat wisata, maka pastinya akan menambah pendapatan dengan berdatangan turis dari mancanegara ataupun dari daerah-daerah sekitar. Maka pendapatan di daerah itu akan semakin bertambah dan pastinya bisa menambah pendapatan negara ini jika ada turis dari luar negeri. Nah, terima kasih. Itu adalah video pembelajaran PKN tema 3 hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.